Oke, berikutnya saya akan masuk ke transaksi dan saya akan menggunakan file yang sudah ada isiannya agar ada gambaran ya. Untuk pengisiannya, di sini di file contohnya sudah dibuat bagian per bagian untuk memberikan gambaran ke teman-teman jika case-nya seperti ini pengisiannya bagaimana. Jadi sama pengisiannya, jadi diisikan tanggalnya dengan format tanggal. Di sini saya contoh, saya ketik 2 Jan 19, kemudian pilih nomor invoice-nya, ya, misalnya invoice 001, dan perhatikan ini setiap baris harus diisi ya. Kemudian ini ada nomor urut invoice. Nomor urut invoice itu sama dengan nomor urut di cetak invoice 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Konsultasi, tambal gigi, X-ray gigi. Kalau kita lihat ke penjualan, 1, 2, 3. 1. Jadi kalau ini nggak ditulis, dia nggak akan muncul di invoice. Ya. Kemudian di sini urean itu bebas. Jumlahnya, kalau jasa ada unitnya bisa diisi, jumlahnya 1 unit, tapi kalau tidak bisa dikosongkan. Kita bisa lihat sebenarnya ini hanya untuk nanti data di invoice. Jadi kalau kita lihat invoice-nya lagi, di sini untuk jasa kalau ada jumlahnya akan masuk di sini, kalau tidak ada jasanya langsung harga totalnya. Kemudian produk dagang di sini kalau tidak ada dagang tidak perlu dipilih. Kemudian jumlahnya juga kalau dagang tidak ada tidak perlu dipilih. Golongan harga ini berkaitan dengan jasa dan dagang. Makanya untuk jasa dan dagang tidak bisa ditaruh di baris yang sama. Jadi seperti contoh yang bagian bawahnya ini terpisah. Ya, ini terpisah. Jadi kita isikan golongan harganya, dia akan mengambil data harga di golongan yang produk jasa kalau yang ini. Kemudian kalau nanti ada harga yang beda bisa diisikan di sini. Misalnya harganya ternyata sudah plus diskon, mau dimasukkan di sini 45. Ya. Tapi nanti sebenarnya bisa juga dibuat harga plus diskon. Nanti ada angka minus. Minusnya adalah di harga price list-nya kalau mau dimasukkan, kalau mau dipisahkan. Tapi tidak ada kategori berbeda terhadap diskon. Jadi tetap nama kategorinya jasa. Sebagai contoh ini kan totalnya sekian, rekeningnya dipilih, kategori jasanya jasa perawatan. Kemudian nama karyawan ini bisa diisi, misalnya nama dokternya ya untuk referensi. Kemudian ini institusi pembayarannya. Jadi kalau misalnya tadi ini di cover oleh asuransi atau di cover oleh perusahaan, bisa dipilih institusi pembayarannya di sini. Jadi kalau dia di setup awal, ini untuk melihat rekap piutangnya kalau memang pembayarannya tidak langsung. Nomor titip jual ini hanya untuk tanda bahwa produk yang dijual adalah masuk ke bagian penjualan titip jual. Cabang atau toko atau kliniknya, ini klinik berapa bisa dipilih di sini. Kalau memang lebih dari satu cabang. Kemudian di sini contohnya ini yang atas pembayaran satu pasien, pembayaran tunai, ya tidak ada jumlah dan unit. Kedua adalah pembayaran tunai untuk produk jasa dan dagang. Jasa dan dagang. Pembayarannya tunai, misalnya seperti ini. Saya diseanakannya di sini, pilih, kemudian pilih kategorinya di sini. Kemudian penjualan pembayaran tunai dengan PPN. Kita bisa isikan PPN di sini. Ini bisa kita ketik langsung ya, PPN di sini. Kemudian nilainya itu masuk di bagian harga non price list. Dan perhatikan bahwa kategorinya adalah di sini utang PPN. Ya. Kemudian kalau transaksinya ada piutang bagaimana? Perhatikan di sini ada PPN, ada dagang, ada jasa, tapi pembayarannya piutang. Maka dipilih di sini semuanya piutang. Ya, kemudian di sini kategorinya dipilih jasa perawatan, obat-obatan, utang PPN. Kemudian pada saat ada pembayaran, tidak perlu lagi dibagi ada jasa perawatan, obat-obatan, tapi langsung piutang usaha dibayar. Jadi sebagai contoh ini totalnya kan berapa nih? 467.500 piutangnya. Jadi langsung dibayar 467.500. Jadi kita bisa lihat di sini piutang usaha untuk Emimo. Kita lihat di invoice ya. Kita lihat ini ada utang sekian sudah dibayar sekian. Kemudian ini berdasarkan invoice. Kemudian kalau berdasarkan pelanggan bisa dilihat ini 467 467. Jadi yang namanya pelanggan itu hubungannya nanti
satu pelanggan mungkin bisa punya lebih dari beberapa invoice. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya, penjualan dengan diskon. Nah, di bawah sudah ada contohnya bagaimana cara kita memberikan diskon. Ya. Jadi dibuat minus, tapi perhatikan bahwa sebelah kanannya ini tetap sama kategori laba ruginya. Jadi tidak ada kategori diskon di sini, tidak dibuat kategori diskon. Kemudian ini penjualan, ini rekap. Jadi kalaupun teman-teman ingin membuat rekap, jadi memang misalnya sudah punya aplikasi pos sendiri, aplikasi kasir sendiri, cuma ingin lihat rekapnya saja. Teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi berarti kan tidak ada invoice, tidak ada nama pelanggan, dibuat rekap harian, rekap mingguan, nah kemudian diisi datanya di sini. Ya. Ini kalau statusnya rekap. Itu untuk penjualan. Kalau pembelian di sini hanya berkaitan dengan produk dagang dan produk habis pakai. Perhatikan di sini kolomnya berbeda. Ya. Cara pengisiannya sama seperti ngisi invoice. Jadi tanggal, kemudian nomor PO-nya, nomor urut PO-nya. Kalau kita lihat di PO, nomor urutnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ini akan muncul sesuai nomor urut yang diisi di pembelian. Ya, kemudian kalau habis pakai diisinya di sini, kolom yang sini. Kemudian jumlahnya diisi, harganya diisi, ya, totalnya otomatis dihitung, rekeningnya, dan perhatikan kalau produknya dagang itu kategorinya adalah persediaan. Kalau kategorinya bahan habis pakai, kalau produknya adalah bahan habis pakai, kategorinya beban habis pakai. Ya. Kemudian ada PPN sama masuknya di sini utang pajak. Persediaan utang pajak, di sini ada contohnya, bisa dilihat juga. Kemudian di sini bagian bawah, ini pembelian untuk misalnya supplier sama tapi alokasinya berbeda. Kemudian pembayaran utang. Oh ya, tadi kalau misalnya ada hutang, dipilih di sini utang. Ya. Kemudian untuk pembayarannya tidak perlu lagi dirinci satu persatu, langsung total utangnya berapa, kemudian ada pembayarannya. Jadi kalau kita lihat di sini UD mengalir jauh, kalau kita lihat di utang supplier, ini utangnya pembayarannya 7 juta, masih ada sisa utang. Kemudian kalau di utang berdasarkan PO, ini berdasarkan nomor PO-nya, ini ada dua nama nih, yang satu kosong, satu ada. Nah, jadi kalau berdasarkan nomor PO sudah di breakdown, sudah dibagi berdasarkan PO-nya. Jadi terserah teman-teman nanti bisa memonitor berdasarkan nama supplier atau dan untuk dilihat PO mana yang belum dibayar. Ya. Kemudian ini di bawah ada konversi. Jadi kan teman-teman misalnya melakukan pembelian habis barang dagang. Kemudian ternyata barang dagang ada yang dipakai untuk menjadi habis pakai. Nah, di sini konversinya di sini. Jadi dibuat nama yang sama di sini dan di sini. Nah, kemudian dibuat konversinya adalah barang dagangnya dikurangi 1. Sedangkan bahan habis pakainya ditambah 1 dengan harga yang sama. Ya. Jadi nanti akan ada pengurangan di harga, ya. Ini otomatis dihitung. Ya. Ini untuk konversi dari dagang ke habis pakai. Kemudian hubungannya dengan pembayaran titip jual, sebenarnya ini sama ya. Kalau memang titip ada itu adalah pembayaran titip jual, yang ini adalah pembayaran titip jual, teman-teman hanya perlu memilih nomor titip jual yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dibayar tersebut. Ya. Jadi nanti agar muncul di bagian titip jual. Nah, agar muncul di sini nanti yang sudah dibayarnya. Itu dasarnya adalah nomor titip jual. Ya. Itu untuk pembelian. Kemudian pengiriman dan pengeluaran lain-lain. Nah, ini adalah mengisi data yang tidak masuk di penjualan, tidak masuk di pembelian, dan juga tidak masuk di THP karyawan untuk aplikasi yang ada THP karyawannya. Ya. Kalau aplikasinya tidak ada THP karyawan, maka THP karyawan diisinya di sini. Ya, sebagai contoh, ini pengisiannya ini saya gabung ya. Ini yang tidak ada modul THP karyawan, diisikan gajinya seperti ini. Ya. Tapi nanti di file contohnya kalau yang mendapat mendapat dengan THP karyawan, contoh ini tidak ada. Ya. Ini karena saya gabung. Oke, di sini ada contoh-contoh pengisiannya, ya. Jadi pada prinsipnya sama, diisikan tanggal,
kemudian oriannya, kemudian nilai pengeluaran atau penerimaannya, pilih rekeningnya, kategori laporannya, kemudian di sebelah kanan ada pelanggan, supplier, kategori produk jasa jika berkaitan tadi bahan habis pakai ya, atau bukan bahan sorry, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan langsung produk jasanya. Kita lihat seperti konsultasi dokter, misalnya ada pengeluaran yang tidak dimasukkan ke bahan habis pakai, tapi masuknya di sini. Ya, itu bisa dipilih biaya produk jasanya. Hubungannya kemana? Nanti ini akan dimasukkan ke perhitungan HPP jasa. Kalau dipilih. Kemudian nama karyawan jika berkaitan dengan nama karyawan tertentu, penerimaan atau pengeluaran. Kemudian di sini kode aset. Kode aset ini hubungannya tadi sudah dijelaskan pada saat pengisian daftar aset, yaitu kita harus memilih nomor aset yang kosong yang belum digunakan di daftar aset jika ada transaksi pembelian aset. Jadi ini semua kalau kita lihat, ya. Jadi teman-teman bisa melihat lagi video yang sebelumnya. Ini mulai kosong nomor 21 untuk pembelian aset. Dan di sini juga sudah diisikan contoh-contoh kasus untuk pembayaran, apakah itu tunai, apakah itu utang. Ini perhatikan utang aset elektronik, kemudian ada cicilan, utang usaha ditulis seperti ini, kemudian bayar cicilannya seperti ini, kemudian kalau misalnya ada beban renovasi, kemudian ada angsuran pinjaman ya, kemudian ada pembelian dengan cicilan. Jadi sudah banyak contoh-contoh yang teman-teman bisa lihat jika ada transaksi yang menyerupai transaksi teman-teman. Kemudian modul transaksi berikutnya adalah transfer antar rekening. Jadi ini adalah modul untuk mengisikan, sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat balance saldo di neraca. Makanya perlu ada balancing dari masing-masing bank. Dan juga untuk membuat kalau ada mutasi bank, itu bisa dilihat ada transfer antar banknya dari mana ke mana, atau ada transfer dari kas masuk ke bank. Ya, bisa diisikan tanggalnya di sini, kemudian darinya rekening bank yang mana, kemudian punya rekening bank yang mana. Ya, kemudian di sini jumlahnya. Nanti akan disesuaikan secara otomatis di neraca. Saya untuk penyusutan. Penyusutan pada intinya aset yang diisikan aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan kan di sini daftar aset. Yang dibeli di tahun pembukuan di sini penerimaan dan pengeluaran. Datanya akan muncul secara otomatis di sini. Yang di background-nya warna biru ini. Ya. Yang perlu teman-teman lakukan hanya tinggal mengisikan masa manfaatnya dalam tahun dan kemudian nilai buku di akhir masa manfaatnya. Tapi kalau tidak ada bisa dikosongkan, ya. Karena kalau dikosongkan ini defaultnya adalah angka 8 tahun, kemudian nilai bukunya adalah 0, ya. Jadi kalau tidak 0, teman-teman bisa isikan nilai akhirnya di sini. Nanti akan menghitung otomatis depresiasinya yang akan masuk secara otomatis ke laporan laba rugi dan juga laporan neraca.